Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, para jemaah Masjid Al-Tahir Los Angeles, California, Amerika Serikat, wa khusus dzikri Bapak Ketua Info Indonesia Muslim Foundation Los Angeles, Bapak Haji, serta seluruh jemaah masjid yang kebetulan sekarang bersama dengan pernikahan salah satu anggota masjid ini, sehingga mereka tidak bisa mengikuti secara langsung, tapi insya Allah nanti bisa melalui rekaman, juga melalui online ya, jadi online Facebook. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Al-Tahir, baik secara luring, offline maupun daring, online. Ini kesempatan dan penghormatan bagi kami, bagi saya, bisa silaturahim, bisa sharing idea, bisa saling take and give ya, memberi dan mengambil ilmu pengetahuan, diskusi, dialog ya. Silakan, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan bisa diajukan. Adapun tema yang disodorkan kepada saya adalah memahami dan menyikapi munculnya perbedaan mazhab. Ini penting ya, karena ini kan Al-Qur'annya satu, hadisnya satu. Kenapa muncul banyak mazhab-mazhab pemikiran? Bahwa ternyata ajaran agama yang ada dalam Quran, hadis, dan memahami ajaran agama itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Memang Al-Quran hadisnya satu, tetapi cara memahaminya ini ranahnya ini ilmu usul fikih gitu ya. Dalam ilmu usul fikih itu banyak sekali ilmu-ilmu yang mempelajari tentang ini, termasuk diantaranya asbabu ikhtilafil fuqaha, apa saja itu namanya sebab-sebab terjadinya perbedaan ulama fikih gitu ya. Karena fikih ini instrumennya adalah ilmu jurisprudensi Islam yang di dalamnya banyak sekali teori-teori ya, metode. Sehingga kadang-kadang para ulama di situ ada perbedaan-perbedaan. Jadi ya, jangankan sekarang ya, di zaman sahabat saja sudah mulai muncul apa yang disebut perbedaan itu. Gitu ya. Misalnya ketika Rasulullah meninggal, lalu siapa penerus beliau ya sebagai khalifah? Itu para sahabat berkumpul di suatu tempat namanya Thaqifah Bani Sa'idah ya, untuk menentukan siapa pelanjut dan penerus misi risalah kenabian, dan di situ dicetuskan, disepakati bahwa Abu Bakar lah yang kemudian menjadi khalifah pertama. Saat itu tidak ada gejolak ya, stabil. Ternyata di belakang itu ada riak-riak kecil pendukung Ali, bahwa sesungguhnya menurut mereka itu bukan Abu Bakar yang layak, tetapi yang Ali bin Abi Thalib ya. Nah, beliau masih menantu ponaan dan sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak perbedaan itu terjadi pada era Khalifah Utsman bin Affan gitu ya. Sehingga muncullah apa itu namanya paham yang mendistorsi dan menganggap tidak sah pengangkatan Abu Bakar dan seterusnya. Dan Ali lah, sahabat Ali lah yang paling layak. Kemudian paham ini disebut
ajaran Syiah di belakang hari, gitu ya. Kontra dengan Syiah ini ada Khawarij. Khawarij ini sebaliknya tidak setuju dengan Ali tidak boleh, gitu ya. Sehingga muncul belakangan hari aliran namanya Khawarij. Lalu selain Syiah dan Khawarij ini ada mayoritas ya, jemaah ya, yang concern baik kepada Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali bin Abi Thalib. Nah, jemaah besar ini kemudian di era-era berikutnya dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengikut sunnah Nabi yang seutuhnya tanpa sekat-sekat kepada sahabat ini mau, sahabat itu tidak mau, dan seterusnya, tanpa membeda-bedakan. Argumentasi paham mayoritas ini yang kemudian disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa ashabi kan nujum, yaitu hadis Nabi yang mengatakan ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku adalah ibarat bintang ke bintang ya. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitu. Bagaimanapun Anda mengikuti sahabat-sahabat Nabi keseluruhan itu, maka Anda akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini yang menjadi dasar dari kelompok mayoritas yang kemudian disebut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti semua ya, mayoritas umat Islam di dunia sampai sekarang. Dengan demikian, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa didefinisikan bahwa mereka adalah penganut sunnah Nabi seutuhnya secara komprehensif beserta jemaah golongan yang merupakan mayoritas. Nah, itulah sekilas tentang lahirnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di beberapa abad kemudian melahirkan mazhab pemikiran baik dalam bidang fikih maupun akidah, tauhid, satu lagi dalam bidang tasawuf. Itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pengikutnya banyak dan sanad-sanad keilmuannya itu nyambung sampai sekarang. Itulah jaminan bahwa dengan mengikuti ajaran paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah kita selamat. Karena sanad keilmuannya ini utuh mulai dari sahabat, tabi'in sampai sekarang. Ulamanya itu bisa dikaji ya, bisa dilihat ketersambungan sanadnya itu. Karena itu bisa didefinisikan bahwa paham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut sunnah dan jamaah yang digariskan oleh para ulama as-salafus sholeh. Sampai sekarang eksis dan menjadi paham mayoritas. Kemudian pada abad kedua, ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini melihat bahwa pergolakan fikih hukum Islam ini mulai berkembang sampai keluar Jazirah Arab. Bahasa Arab pun mulai terkontaminasi campur aduk dengan bahasa Ajam, bahasa selain Arab. Sehingga ulama pada waktu itu, pada generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menggagas adanya kodifikasi usul fikih sebagai instrumen alat atau alat analisis di dalam merumuskan fikih yang dibutuhkan sampai sekarang. Sejak itulah dasar hukum Islam ini bukan hanya Al-Quran hadis, tapi ditambah ijma, kesepakatan ulama, qiyas, analogi, ya itu ya, istishab dan lain sebagainya. Jadi kenapa? Apakah ini bid'ah? Kan Nabi tidak pernah merumuskan ini. Nah, ini adalah instrumen, cara untuk memahami atau membreakdown Quran, hadis dan lain sebagainya itu menjadi hukum-hukum operasional. Jadi tidak mengubah Quran hadis, tidak ya. Jadi ibaratnya itu Quran hadis itu bagaikan sumber air. Untuk mengambil air dari sumbernya itu kita kan punya ini mekanisme ya, buat adaptor, buat pad, buat saluran, pipa dan lain sebagainya. Nah,
para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad kedua merumuskan usul fikih ini laksana itu seperti itu. Quran hadis tetap sumber utama. Sekarang bagaimana? Kan Quran hadis ini banyak mengungkapkan persoalan secara garis besar, mujmal. Bahkan para ulama usul fikih menyebut yang mujmal itu 90%. Sedangkan 10%-nya itu yang qat'i, yang tidak bisa ditafsiri dan lain sebagainya. Nah, untuk mengejawantahkan 90% yang mujmal menjadi hukum-hukum, diktum-diktum hukum operasional sehari-hari, lalu perlu ada instrumen tertentu. Lalu dirumuskanlah ilmu usul fikih. Dan peletak batu pertama ilmu usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i. Walaupun sebelumnya Imam Abu Hanifah juga menggunakan, tetapi belum terkodifikasi secara sistematis. Bahkan jangankan Imam Abu Hanifah, para sahabat pun menggunakan usul fikih, tetapi mereka menggunakan usul fikih ini melalui insting, naluri, ya, karena beliau-beliau ini pernah sezaman dengan Rasulullah, sehingga melalui insting dan nalurinya bisa melakukan ijtihad, istinbat hukum dengan melalui instrumen usul fikih yang mereka pahami. Tentu waktu itu belum terbukukan ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih ini baru muncul pada abad kedua Hijriah, yang mula-mula dikodifikasi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, pada abad inilah muncul 4 mazhab fikih yang sampai sekarang lestari, ya. Sampai sekarang eksis. Pertama, mazhab Hanafi dengan pendirinya adalah Imam Abu Hanifah. Yang kedua, mazhab Maliki, pendirinya Imam Malik. Kemudian yang ketiga, mazhab Asy-Syafi'i, pendirinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat, mazhab Hambali atau Hanabilah, pendirinya Imam Ahmad bin Hambal. 4 mazhab inilah menjadi pilar utama dalam pendirian mazhab fikih paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa urgensinya bermadhab? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Itu tadi, karena Quran hadis ini banyak yang mujmal, global, garis besar isinya itu, maka perlu pendekatan jurisprudensi hukum untuk membreakdown Quran hadis itu menjadi hukum-hukum siap pakai, sehingga orang awam, orang banyak itu mudah memakai dan menggunakan. Makanya biasanya di Asia, kalau di Asia Tengah, Asia Selatan itu mazhabnya Hanafi, ya, fikihnya mazhab Hanafi, ya. Kemudian di Arab Saudi dan sekitarnya itu mazhab Hambali, ya. Kemudian di Afrika sampai ke Eropa, mulai dari Spanyol sampai Maroko, Tunisia, Libya sampai ke Afrika, semuanya bermazhab Maliki. Sedangkan Asia Tenggara, di negara kita itu banyak menggunakan mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa kok gitu ya? Karena penyebar Islam waktu itu adalah bermazhab tertentu. Penyebar Islam ke Indonesia misalnya dari Yaman, dari mana, ya, dari Portugis, dan kebetulan mereka termasuk Sunan Wali Songo itu rata-rata bermazhab Syafi'i, sehingga di Asia Tenggara rata-rata fikihnya bermazhab Syafi'i. Begitu juga di Afrika dan Eropa. Kenapa bermazhab Maliki? Karena ulama-ulamanya yang menyebarkan Islam di situ adalah bermazhab Maliki. Kalau di Mesir sama-sama ada, ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, ada banyak itu. Kalau di Pakistan, itu Hanafi. Saya dulu 4 tahun setengah di Pakistan belajar. Ini fikihnya itu fikih mazhab Hanafi. Juga di Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan dan lain sebagainya. Ternyata di Uzbekistan ini hadirin luar biasa. Kemarin tanggal 2 sampai tanggal 10 Desember saya ke sana beserta keluarga, rombongan 5 orang, ziarah ke makam-makam imam besar
Pertama yang kita ziarah makam Imam Al-Bukhari, tokoh besar muhadits ahli hadis yang karyanya bisa disebut karya nomor 1 ya di dunia, yaitu Sahih Bukhari. Itu lahirnya di Bukhara, Uzbekistan. Kemudian remaja beliau itu merantau ke Jazirah Arab, Arab Saudi, Yaman, Syam. Sekarang Syam itu Palestina, Libanon, Yordania, itu Syria itu. Selama 16 tahun tidak pulang-pulang Imam Bukhari. Baru setelah mengumpulkan hadis ribuan baru pulang ke Bukhara dan sampai sekarang dimakamkan di Samarkand ya, dekat Bukhara. Dan juga di Uzbekistan itu ada tokoh ulama pendiri Thariqat Naqsyabandiyah, yaitu Imam Baharuddin An-Naqsyabandi. Kuburnya alhamdulillah saya ziarah di makam Imam An-Naqsyabandi di Bukhara ya, beliau itu kuburannya. Begitu juga ziarah ke makam ini pendiri mazhab teologi tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendirinya dua kan, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan yang kedua adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi, juga ziarah di tempat beliau dimakamkan di Samarkand gitu ya. Satu lagi ada ulama namanya Imam Abul Laith As-Samarqandi gitu ya. Ulama tasawuf, karyanya diantaranya adalah Tanbihul Ghafilin ya, yang banyak dibaca di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Ini luar biasa alhamdulillah. Di sana madhabnya Asia Tengah Hanafi gitu ya. Makanya tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya itu kayak Imam Bukhari, Imam Naqsyabandi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu dalam fikih bermadhab Hanafi di sana. Nah, inilah gambaran munculnya madhab-madhab pemikiran dalam Islam. Yang saya sebutkan pertama ini adalah madhab-madhab dalam bidang fikih gitu ya. Ada 4 madhab. Pertanyaannya, lalu apakah tidak ada madhab lain selain madhab 4 itu? Jawabannya ada banyak, seperti madhabnya Abu Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan lain sebagainya. Lalu kenapa tidak banyak diikuti oleh umat Islam dunia ya? Alasannya karena madhabnya itu sanad dan kodifikasi hasil ijtihadnya itu tidak sampai kepada kita, terputus itu. Nah, beliau ulama sama selevel dengan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Cuma kebetulan hasil ijtihad mereka itu tidak terkodifikasi secara rapi, sistematis, sehingga tidak sampai kepada kita, sanadnya terputus. Itulah gambaran madhab-madhab fikih ya dalam sejarah Islam. Lalu apa ada lagi selain dalam fikih? Ada, yaitu dalam bidang akidah misalnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah merumuskan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah yang dimotori, diprakarsai oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ya, seperti akidah yang kita ikuti itu akidah beliau-beliau ini. Kenapa muncul akidah madhab Al-Maturidi dan Al-Asy'ari ya? Karena waktu itu setting sejarahnya itu adalah untuk merespon gejala paham Mu'tazilah yang kelewat rasional, mendewakan akal pikiran, menaklukkan teks ajaran agama di bawah kekuatan nalar, terlalu rasional. Di pihak lain ada terlalu jabariyah ya, terlalu terkekang gitu ya. Seolah manusia ini tidak boleh ikhtiar. Sudah harus 100% tunduk kepada takdir, nunggu saja. Paham jabariyah ya. Nah, lalu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi merumuskan akidah secara moderat, secara tawassut, iktidal dan seimbang ya. Akal digunakan juga, teks tidak diabaikan. Untuk teks yang sudah jelas ya tidak perlu ditafsirin, tapi untuk teks yang belum jelas bisa ditafsir dan lain sebagainya.
Jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam fikih ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan dalam akidah dan tauhid ada mazhab Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi gitu ya. Ini saya juga bawa buku sini karena keterbatasan ini muatan ya, di bandara saya bawa cuma berapa, saya serahkan kepada Bapak ini Bapak Aji itu ya. Itu terkait dengan mazhab-mazhab pemikiran seperti itu. Resumenya juga saya kirim melalui artikel ya, siapa tahu bisa sempat dibaca ya, sebagainya. Lalu itu dalam mazhab fikih sudah ya, kemudian akidah sudah, terakhir tasawuf. Apakah ada mazhabnya? Ada juga mazhabnya. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini yang dikenal apa itu namanya yang dikenal teori atau konsep-konsep tentang tasawufnya itu adalah konsep tasawuf Imam Al-Ghazali dan konsep tasawuf Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ya, di mana konsep tasawufnya itu moderat ya. Karena saat itu ada tasawuf ini harus menjauhi dunia, ya. Harus uzlah ke lereng gunung, gua, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat, ada mazhab seperti itu. Nah, mazhab Ghazali dan Junaid al-Baghdadi ini untuk menyeimbangkan paham-paham tasawuf yang ada saat itu. Sehingga menurut mazhab mazhab Al-Ghazali dan Al-Baghdadi, tasawuf itu tetap kita bergaul dengan masyarakat, tidak perlu mengucilkan diri, tetapi dengan mengembangkan sifat-sifat yang baik, hati yang baik, dan menjauhkan hati-hati yang buruk. Tahliyatul qalbi bil awsafil mahmudah. Wa yang kedua dia mengosong wa tahliyatuhu anil awsafil madmumah. Jadi hati ini yang penting dihiasi dengan sifat sabar ya, tolong menolong gitu ya. Dijauhkan dari sifat iri hati, dengki, benci, hasud dan lain sebagainya. Yang penting itu tetap pergaulan seperti biasa sehari-hari. Menurut madhab tasawuf ini yang seperti yang dikembangkan Al-Ghazali dan Al-Baghdadi, kalau kita tidak boleh bergumul dengan masyarakat dan kita nggak bisa melakukan kasab kan cari rezeki, sementara keluarga kita sangat membutuhkan. Keluarga kita perlu asupan gizi, perlu beli beras, perlu beli lauk, perlu sekolah ya sekarang ya, dan lain sebagainya, anak istri. Kalau kita mengucilkan diri, tidak boleh bergumul dengan masyarakat. Itulah kemudian lahir mazhab tasawuf yaitu tadi. Kita mungkin sebagian tidak kenal ya, bahwa yang kita amalkan itu adalah konsep tasawuf dari Imam Ghazali. Tidak apa-apa, yang penting kita langsung tanya kepada guru, kepada ustadz gitu ya, bahwa inilah yang benar gitu ya. Selain Al-Ghazali dan Al-Baghdadi ini yang berkembang pesat di dunia Islam, Ahlussunnah wal Jamaah juga ada tasawuf dengan menggunakan tarekat ya. Seringan kita dengar ada tarekat An-Naqsyabandi ya, seperti yang saya kisahkan, kuburannya sekarang ada di Uzbekistan, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, sehingga populer di Indonesia ya, tarekat Naqsyabandiyah. Ada tarekat juga Qadiriyah, itu yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian apa lagi yang Bapak pernah dengar? Tarekat Tijani ya, di Maroko ya. Dan tarekat Asy-Syadzili ya, terkenal Asy-Syadzili. Asy-Syadzili ini kelahiran Maroko, gurunya Syekh Mashish ada di Maroko, banyak didatangi oleh peziarah. Saya pernah datang ke sana tahun berapa?
tahun 2017 ya ke Maroko. Kemudian Asyadili ini merantau ke timur sampai ke Mesir gitu ya. Dan dikuburkan makamnya ada di Mesir. Sehingga lebih terkenal di Mesir ketimbang di Maroko. Yang di Maroko ini yang terkenal adalah gurunya Syekh Asyadili yang bernama Imam Mashish gitu ya. Yang kuburannya itu di Tenjar atau Tonjah di Maroko Utara yang berbatasan langsung dengan Selat Jebel Tariq, Selat Gibraltar menuju Spanyol gitu ya. Oke. Itulah apa itu namanya sekilas tentang lahirnya madhab pemikirannya. Jadi seperti saya katakan di awal, kenapa muncul madhab ini? Karena ada tantangan, ada penyimpangan, lalu diluruskan. Madhab fikih juga begitu. Saat itu sebelum ada rumusan usul fikih ya sebagai instrumen hukum, itu para tokohnya waktu itu terbelah menjadi kalangan ahlul ra'yi rasionalis dan kalangan ahlul hadis tradisionalis ya. Ahlul ra'yi ini tokohnya adalah Imam Abu Hanifah, kemudian ahlul hadis ini tokohnya adalah Imam Malik. Yang rasionalis ini lebih banyak menggunakan kias, analogi. Yang ahlul hadis ini ahlul ra'yi tadi ya, yang banyak menggunakan kias, sedangkan ahlul hadis banyak menggunakan hadis tradisi ulama. Bahkan hadis dhaif pun digunakan. Sedangkan yang rasionalis nggak mau hadis dhaif, harus apa itu namanya hadis sahih. Nah, ya contohnya seperti ini, seperti apa itu namanya wali nikah itu ya. Kan hadisnya jelas itu, la nikah illa biwaliyin wa syahidain adlin. Nikah itu harus ada wali dan dua saksi. Itu kalangan tradisionalis menggunakan itu, termasuk Imam Syafi'i. Kalangan rasionalis tidak, karena hadisnya itu dianggap tidak sahih ya. Kemudian mereka menggunakan rasio, analogi, kias, sehingga mengkiaskan perkawinan itu dengan transaksi barang gitu ya. Sehingga di Mesir madhab Hanafi berkembang seperti itu tanpa wali, walaupun belakangan pendapat yang kawin tanpa wali itu ditarik kembali oleh murid-murid Imam Abu Hanifah gitu ya. Ini sekedar contoh saja ya, kenapa mereka berbeda pendapat ya. Ada perbedaan dalam menyikapi hadis. Ada juga perbedaan pendapat karena perbedaan manhaj pemikir, usul fikihnya ada kaidah-kaidah yang berbeda. Kemudian ada lagi perbedaan dalam memahami teks hadis yang sama. Sebagai contoh saja ya. Makanya perlu madhab ini karena orang awam, orang banyak itu biar langsung menggunakan itu. Sebab kalau berargumen seperti ini panjang, harus usul fikih ya kan. Itu ranahnya para mujtahid kan. Itu pentingnya bermadhab. Kenapa ada madhab? Yaitu agar supaya praktis kita dalam menjalankan ajaran agama. Sudah ada teks-teks fikih yang siap pakai itu tujuannya kita bermadhab. Sebagai contoh ya kenapa imam madhab fikih ini berbeda. Contoh yang lain. Dalam mazhab Syafi'i kita punya wudu lalu bersentuhan lain jenis dengan istri sekalipun batal tidak wudunya? Batal kan ya dalam mazhab Syafi'i. Sebaliknya dalam mazhab Hanafi itu tidak batal ya. Jadi bersentuhan suami istri langsung sholat saja, nggak batal ya. Ini kok bisa berbeda? Padahal ayatnya satu itu. Aula mastumun nisa dalam Al-Quran, atau kamu menyentuh perempuan itu batal wudunya. Apa perbedaannya? Nah, mazhab Syafi'i memahami al-lamsu itu ya bersentuhan kulit begini, batal. Sedangkan mazhab Hanafi memahami al-lamsu itu jima, persetubuhan suami istri. Jadi kalau ada suami istri jima bersetubuh lalu batal wudunya. Tapi kalau sentuhan begini tidak batal.
Ini contoh kenapa terjadi perbedaan dalam mazhab-mazhab fikih. Ada perbedaan memahami ayat-ayat Al-Quran misalnya. Misalnya tentang baca Fatihah misalnya. Ada hadis mengatakan la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab gitu ya. Tidak ada sholat yang sah kecuali membaca Fatihah. Mazhab lain seperti apa? Bukan tidak ada sholat sah, tapi tidak ada sholat sempurna bagi yang tidak baca. Karena itu dalam mazhab Hanafi surat Fatihah itu bisa diganti dengan 7 ayat lain dalam Al-Quran. Dalilnya ada Sab'ul Mathani gitu ya, Asab gitu ya, 7 gitu ya. Baca Fatihah boleh, tetapi bisa diganti. Dalam mazhab Syafi'i tidak, karena memahami la sholat itu tidak ada sholat yang sah. Ya. Tapi mazhab Hanafi tidak ada sholat yang sempurna. Artinya diganti bisa dengan bacaan lain. Ini gambaran. Coba kita bayangkan kalau kita tidak bermazhab, mau sholat, mau wudu ini harus diskusi dulu ini kan. Betapa tidak efektifnya, betapa tidak efisiennya bagi orang banyak. Itulah pentingnya bermazhab. Karena mazhab itu adalah suatu keniscayaan. Seperti saya gambarkan tadi, kalau tidak ada mazhab ini, orang mau minum harus ke sumbernya semua. Sumber air di dalam tanah harus ke sana semua. Kalau tidak boleh bermazhab. Karena bermazhab itu ibarat itu. Lalu ada adaptor digali air itu, pakai teknologi, pakai pipa sampai ke dinding ke tempat wudhu kita. Itu gambaran bermazhab. Ya ada orang yang anti mazhab, ya silakan saja ya. Tapi kita lihat itu praktek beragamanya. Kalau yang saya perhatikan itu kawan-kawan saya sendiri yang banyak, ya bermazhab juga prakteknya. Hanya dalam slogan tidak bermazhab, karena tidak ada dalam Al-Quran, tetapi dalam prakteknya juga bermazhab. Karena kalau tidak bermazhab, maka kita harus ijtihad sendiri-sendiri semua. Sedangkan ijtihad itu ada syarat-syarat dan rukunnya dan sangat berat. Harus hafal Quran, harus tahu ayat-ayat ahkam, harus memahami usul fikih. Bahkan kalau mujtahid mutlak harus mendirikan usul fikih sendiri seperti mazhab yang empatnya. Harus memahami mekanisme tarjih, mengunggulkan pendapat mana yang ya habis waktu kita kan ya, habis dengan diskusi, tidak jadi sholat, tidak jadi puasa. Nah, itulah argumentasi ya, bagaimana madhab ini penting. Bahkan Imam Sa'id Ramadan Al-Buti yang mati syahid di Suriah yang banyak sekali karya-karyanya mengatakan Allah madhabiyah itu akhtaru bid'ati. Tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang sangat mengkhawatirkan. Bayangkan kalau orang awam, orang harus berijtihad sendiri karena tidak mau sama madhab yang sudah melahirkan jurisprudensi, hukum-hukum dalam kitab-kitab fikih gitu ya. Jadi itulah gambaran bermadhab ya. Dan madhab ini adalah kekayaan intelektual ya. Jadi lebih baik kita ini beda pendapat atau beda madhab, tetapi paham bahwa ini madhab Hanafi begini-begini, usul fikihnya ini, madhab Syafi'i usul fikihnya risalah ini. Lebih baik itu ketimbang kita tidak berbeda madhab, tidak beda pendapat, tapi ketika ditanya kenapa Anda tidak beda pendapat, ya nggak tahu juga lah saya, yang penting nah, itulah ya. Tapi ya kita di tema yang disodorkan itu memahami muncul madhab dan sikap kita menyikapi, bagaimana menyikapi perbedaan madhab. Ya, madhab Syafi'i harus menghargai madhab Hanafi, tidak boleh saling menyalahkan, kan gitu ya. Bahkan orang yang tidak bermadhab pun klaimnya, ya kita juga menghormati, gitu ya. Ya mungkin punya prinsip sendiri mereka itu, bisa ijtihad, bisa apa gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi habis subuh ya, kita harus husnudzon kepada kawan itu. Tidak perlu saling menyalahkan. Madhab Syafi'i menyalahkan Hanafi, madhab Hanafi menyalahkan Maliki. Ya. Dalam teologi juga begitu saling menyalahkan. Ya.
Yang penting kita tahu alurnya, sanadnya. Makanya madhab-madhab paham Ahlussunnah wal Jamaah baik dalam fikih, tauhid maupun tasawuf itu kenapa eksis di dunia Islam sampai sekarang, diikuti hampir semua. Kenapa? Karena sanadnya itu jelas bisa dipertanggungjawabkan. Ini dari imam ini, gurunya imam sampai kepada sahabat, sampai kepada Kanjeng Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke ya. Jadi pada akhirnya bahwa beda mazhab itu ada beda cara pandang. Makanya tidak ada pilihan lagi kecuali kita harus saling menghormati satu mazhab dengan mazhab yang lain. Dan harus ditekankan juga bahwa bermazhab ini adalah cara menjalankan ajaran agama. Metode bagaimana menjalankan ajaran agama yang praktis, efektif, efisien, tetapi sesuai dengan ajaran agama ditunjukkan melalui rentetan syarat-syarat keilmuan sampai kepada Kanjeng Gusti Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kemudian disebut mazhab atau paham Ahlussunnah wal Jamaah. Di luar Ahlussunnah ada mazhab Syiah punya fikih sendiri, di luar mazhab yang empat ya. Mu'tazilah punya mazhab sendiri. Itu bagaimana ya? Itu tadi tidak boleh saling mencela, kita harus saling menghormati. Bahkan Syiah pun ini Wahab Asy'ari, Profesor Wahab Asy'ari almarhum ya, dari Syria ya, kitabnya banyak itu, di antara Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Pernah datang ke pondok tempat saya belajar itu di pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Beliau ditanya gimana tentang Syiah ya kan, waktu itu Syiah itu marah sekali. Oke, tentang kita Ahlussunnah Sunni di sana Syiah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Syiah? Kita tidak boleh mengkafir-kafirkan Syiah, menjelek-jelekan Syiah. Itu semua mazhab yang berkembang. Tunjukkan saja bahwa kami berbeda dengan Syiah, mazhabnya. Selesai. Di bidang teologi ada Mu'tazilah juga. Ya kita saling menghormati. Ada penganut Mu'tazilah, kita tidak perlu mengkafir-kafirkan, tidak perlu mencela ya. Hak mereka itu. Yang penting kami berbeda. Kami at-tawassut wal i'tidal, moderat dalam bidang akidah, tidak mendewa-dewakan akal secara berlebihan. Ya. Soal mereka menggunakan akal dalam porsi yang mungkin ada pertimbangan lain. Menghormati kan enak ya. Saling positif thinking gitu. Yang penting kita punya prinsip. Ini kalau dikembangkan nanti saling menghargai ini ya bisa kok ini selamat Natal gimana dan lain sebagainya. Kita batasi dalam mazhab fikih, mazhab teologi dan mazhab tasawuf dalam bingkai paham Ahlussunnah wal Jamaah. Di luar itu memang ada mazhab selain Ahlussunnah tetapi tidak banyak pengikutnya. Sekarang di dunia itu paling banyak Ahlussunnah. Yang kedua memang Syiah ya. Mazhab-mazhab yang lain itu nyaris tidak ada pengikutnya ya. Tapi ada bekas-bekas jejak-jejak digital pemikirannya. Masih dikaji juga di perguruan tinggi di mana. Tapi pengikutnya nyaris tidak ada. Yang ada sekarang ini ya, selain Ahlussunnah ya Syiah ada ya. Karena di Iran ini menjadi mazhab formal ya. Nah, kemudian di Yaman sekarang Houthi ini ya, membawa Syiah Zaidiyah ya. Nah Syiah Zaidiyah ini hadirin beda dengan Syiah Imamiyah ya. Kalau Syiah Imamiyah ini sampai pada batas mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman ini bukan sekedar tidak layak merampas haknya Ali waktu jadi khalifah, tetapi mereka itu kafir ya. Itu Syiah Imamiyah. Tapi kalau Syiah Zaidiyah yang berkembang di Yaman sekarang dibawa oleh Houthi itu ya, itu tidak seperti itu. Syiah Zaidiyah itu beda-beda tipis dengan Sunnah. Tentang Abu Bakar mereka tidak mengkafirkan, cuma sesungguhnya lebih layak Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka tetap sahabat, tetap ashabi kan ujung sahabatnya. Fikihnya juga begitu dekat ya kalau kita kaji fikih-fikih mazhab Syiah ini juga berdekatan dengan
fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita browsing ya, kita fikihnya Syiah kurang lebih apa itu namanya seperti itu. Mungkin itu ya tentang paparan memahami lahirnya madhab atau pemikiran. Begitu berikut bagaimana sikap kita. Saya kira sebagai ini, saya kebetulan sharing makalah di grup yang sudah di-share, bisa dibaca. Kemudian yang belum sempat hadir karena bersamaan dengan pernikahan salah satu anggota jemaah kita, di mana pernikahan ini adalah sakral ya, nggak bisa ditunda. Kalau ini bisa seperti dikatakan Bapak Ketua Info ini, bisa dilihat rekamannya, linknya ada juga mungkin di Facebook dan lain sebagainya. Sedangkan perkawinan nggak bisa ditunda. Inilah cara yang paling bijak yang dikemukakan tadi oleh Bapak Ketua Info Los Angeles, Bapak Haji. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, silakan Bapak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, tolong jelaskan paham apa saya nggak tahu itu namanya di Indonesia ada namanya Islam liberal. Itu ikut konsep atau hanya ijma dia sendiri, apa dia pengen supaya lebih eksklusif apa gimana? Itu concern yang pertama. Yang kedua, masalah tasawuf. Apakah benar kalau orang yang udah merasa dekat sama Allah, belajar tasawuf itu udah nggak perlu sholat? Karena gini Pak, ini pengalaman hidup saya. Waktu saya kuliah, saya tuh ketemu temen. Waktu pulang kuliah tuh pas waktu duhur lewat masjid, teman saya saya ajak sholat duhur. Begitu ke masjid, saya wudhu, teman saya heran, Fik, katanya, kamu kok mau sholat sih pakai wudhu gitu, kayak masih jauh Allah aja. Oh maksudnya ya siapa sih gitu. Iya, saya mengenai dia, ternyata dia belajar tasawuf. Apa tasawuf yang, makanya saya mau tanya apakah benar apa tuh kadang-kadang orang kan belajar tasawuf kadang-kadang mungkin dibedakan sama setan bagaimana, jadi dia ngerasa saya bakal dekat sama Allah gitu. Benar demi Allah, saya tuh pernah ketemu orang begitu. Waktu saya wudhu dia ketawa, lu katanya merasa jauh sama Allah sih, gitu bang. Kalau saya tanya sama bapak saya, udah kamu jangan macam-macam lah, kamu itu misalnya, ya karena saya nggak tahu ya, mungkin itu orang karena mengalami suatu, kita kan riwayat orang kan kita masing-masing beda-beda ya, dia mengalami suatu kan. Tapi yang pasti saya pernah ketemu orang begitu Pak. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Ini luar biasa Bapak. Siapa namanya Bapak? Masya Allah, alhamdulillah. Sudah lama di sini ya, di Los Angeles ya. Ini pertanyaannya sangat bagus dia, memberikan pencerahan ya, karena sering kita dengar ya, ada aliran liberal, ada aliran segala macam. Itu seperti saya katakan tadi, munculnya kalangan rasionalis dan tradisionalis ini muncul secara alamiah sejak masa sahabat. Masa sahabat itu yang rasional ya. Kalau istilah sekarang liberal, Umar bin Khattab itu Pak. Umar bin Khattab ini sampai secara lahiriah itu meninggalkan Al-Quran, tapi sebenarnya tidak. Seperti tidak mau mendenda pencuri, seolah-olah bertentangan dengan Quran. Tapi padahal beliau argumennya kuat, karena pada masa itu tahun pacakli, orang susah dimakan. Kalau hanya mencuri ini lalu dipotong tangannya, merasa tidak berkeadilan. Atau kalau kasus di Indonesia nenek-nenek
ngambil apa buah coklat di hutan dihukum seberat-beratnya, itu bertentangan dengan ruhus syariah, ya, bertentangan dengan apa itu namanya substansi syariah. Kemudian juga apa banyak ya, ada 3 hal sekurang-kurangnya. Ini contoh satu saja ya yang dilakukan Umar. Ini jadi di era sahabat sudah ada kalangan rasionalis dan kalangan tradisionalis. Di era tabi'in dan tabi'in tadi sudah saya jelaskan, yaitu Imam Abu Hanifah itu rasionalis, lalu Imam apa itu namanya Imam Malik tradisionalis, Imam Syafi'i ini moderat. Itulah yang kita harapkan ya. Ya tidak liberal juga tidak apa terlalu tekstual ya, terlalu hitam putih sehingga apa seolah-olah syariat ini kesannya itu ketinggalan zaman ya. Sudah perkembangan, sudah ada IT, ada apa itu namanya cryptocurrency transaksinya ya, ada NFT, ada, kita masih bergulat ya. Yang kita harapkan seperti Asy-Syafi'i, kita moderat gitu ya. Memang paling aman, paling baik itu yang moderat. Tapi kalau liberal ini kadang-kadang ya sebenarnya mereka punya instrumen sama dengan misalnya Abu Hanifah punya dalil qiyas misalnya, mereka ada juga itu ya. Apalagi sekarang ada ilmu bangkos itu syariah segala macam ya. Tetapi kalau apa rasio ini apa digunakan tanpa batas ini juga bagus kan, dalam bidang akidah sama dengan ini, sama dengan Mu'tazilah. Nah, makanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu menyeimbangkan antara yang terlalu rasionalis itu dengan yang itu dalam akidah, dalam fikih juga begitu. Makanya Asy-Syafi'i ini apa dinilai moderat karena di satu pihak Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik yang notabene tokoh tradisionalis gitu ya. Tokoh hitam putih lah kalau sekarang ya, tekstual itu ya. Di pihak lain Al-Syafi'i ini bergaul dengan kalangan Ahlul Ra'yi. Memang dengan Abu Hanifah pendiri Ahlul Ra'yi waktu itu tidak pernah ketemu Asy-Syafi'i. Karena Asy-Syafi'i ini lahir pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, tidak ketemu. Tetapi dengan murid-murid binaan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i ini terus diskusi, mendalami ilmu. Ya. Sehingga beliau ini juga memahami reasoning, argumen daripada mazhab-mazhab kalangan Ahlul Ra'yi waktu itu. Ya, yang kita harapkan kita ini seperti itu, Pak. Jadi kita gali ya, apa dalil-dalilnya apa, kemudian sehingga kita bisa menyeimbangkan antara ar-ra'yu di satu pihak dengan tek di pihak lain. Ar-ra'yu sekarang sudah sedemikian sistematis dikembangkan oleh para juris kita di zaman dulu menjadi ilmu usul fikih, termasuk ada yang maqasidus syariah, sehingga dalam usul fikih itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas ya, maslahah mursalah, istihsan, istishab, uruf, saddul dzari'ah dan lain sebagainya. Sehingga apa itu namanya sumber hukum itu tidak satu-satunya Al-Quran, hadis, tapi sedemikian berkembang. Nah ini kalau penggunaannya apa itu namanya kelewat batas ini dari instrumen ini, lalu muncul misalnya apa itu namanya istilah liberal dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kalau kita baca reasoningnya ya nyambung juga dengan usul fikih, tapi mungkin dalam batas-batas tertentu mereka apa itu namanya terlalu porsinya terlalu banyak ya. Makanya kita seimbangkan. Kan apa itu namanya liberal itu kadang-kadang kesan gitu ya. Karena gini, tradisi di pesantren juga kita dalam Bahtul Masail misalnya itu kita dituntut untuk merujuk referensinya itu adalah kitab-kitab kuning. Ya. Bagaimana kalau kita selain kitab kuning menggunakan usul fikih? Nah ini kadang-kadang oleh tokoh-tokoh yang sepuh itu dianggap liberal. Padahal usul fikih ini ada kan ya dalam struktur syariat kita itu ada. Kadang-kadang
kesan liberal itu kadang-kadang ya kesan saja, sebenarnya ada. Kadang-kadang juga memang ada yang kelewat gitu lah ya. Jadi perlu dilihat apa itu tema diskusinya apa itu lah ya. Yang jelas itu ada di sekitar dua itu. Bisa jadi ada memang nalarnya dalam usul fikih, tetapi tidak banyak kita mengakses itu karena kita banyak mengakses fikihnya yang itu sangat praktis membantu dalam kehidupan beragama. Itu kesan pertama. Kesan yang kedua, kadang-kadang memang ada yang melampaui itu ya, melampaui itu kelewat batas menggunakan rasio sehingga juga ada muncul apa itu namanya kesan liberal dan sebagainya. Yang jelas ala kulli hal dikotomi liberal literal ahlul hadis itu sejak zaman sahabat tabi'in mesti ada. Sepanjang sejarah mesti ada. Biarlah itu menjadi wacana hazanah kekayaan intelektual kita untuk menanjamkan kajian-kajian fikih usul fikih itu. Kita ambil hikmahnya saja itu ya. Selebihnya ya kita diskusi itu. Kita tidak boleh juga menjudgment ya, menghakimi ya. Makanya seperti saya katakan di awal tadi, kita tidak boleh mencela dan apalagi mengkafir-kafirkan. Ya tunjukkan aja kita beda pendapat gitu ya, beda pendapat itu. Karena beda pendapat itu ada sejak zaman dulu. Makanya Imam Syafi'i pernah ditanyakan, ini sebenarnya mazhab Anda itu apa? Ini mazhab Hanafi beda, mazhab Maliki Anda di mana posisinya? Lalu bagaimana jawaban Asy-Syafi'i? Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih itulah madhab saya. Terus melanjutkan dia, mungkin imam lain, mungkin madhab pendapat saya itu benar, tapi juga mengandung kesalahan. Sebaliknya madhab selain madhab saya, ya bisa jadi menurut saya salah, tetapi mengandung kebenaran. Itulah etika yang diteladankan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kita berbeda pendapat. Apakah sunnah Syiah, apakah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ataukah itu namanya Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam teologi. Kita perlu sikap kita ya saling menghargai. Yang penting kita telusuri reasoningnya ya, argumentasinya itu tentang yang pertama. Yang kedua tadi apa? Mengenai tasawuf ini. Ada orang yang merasa dekat sama iya nggak boleh sholat Pak ya. Itu juga di UIN Surabaya dulu ya, Surabaya saya masih alia itu pernah bilang wacana itu. Ada tokoh filsafat di sana namanya siapa lupa saya itu, Hasan itu meneliti Pak. Ini dalam Al-Quran ada mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat itu, melakukan sholat bisa mencegah kemungkaran dan kekejian. Dengan sholat itu orang tidak. Lalu dia meneliti sebulan sholat, sebulan tidak. Ternyata gak ada bedanya. Makanya ini jawabannya seperti yang saya sampaikan sholat subuh yang sebelumnya ya, bukan yang tadi ya. Saya mengatakan waktu itu lupa saya. Tidak semua ajaran agama itu perlu dilakukan secara penelitian. Jadi kalau misalnya ketika sholat nilai kebaikannya sekian, ketika tidak sholat sekian, itu yang perlu diteliti adalah kualitas sholatnya. Jadi as-sholatu tanha 'anil fahsya, ketika sholat itu betul-betul khusyuk, khudu, syarat rukunnya dipenuhi, kita jamin kebenaran Al-Quran itu. Tetapi ketika sholatnya itu ya Allah Akbar sudah ingat kemana-mana sudah ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kalau bangun subuh sholat, kalau tidak ya pokoknya suka-suka. Itu jangan harapkan orang melakukan sholat seperti itu bisa tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi dalam ajaran syariat sholat itu wajib dilaksanakan.
Wah, jadi saya khawatir kalau ada orang-orang tertentu, wah tidak usah sholat, kita kan sudah ini. Ada juga mazhab Pak, kan Al-Quran mengatakan apa? Aqimis sholat lidzikri, gitu ya. Kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Lalu mereka menafsirkan, oh berarti yang penting ingat Tuhan, tidak perlu sholat. Ya. Ada mazhab-mazhab seperti itu pula. Dalam mazhab-mazhab yang jelas itu yang perlu kita bina, coba ya. Dengan tetap menghadiri pendapatnya, tapi tetap jelas-jelas bertentangan itu ya kita bina. Coba. Itu bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali itu Pak ya. Mungkin mazhab baru itu Pak. Perlu kita bina. Termasuk tadi yang mengatakan tidak perlu sholat. Kita kan sudah mendekat kepada Allah. Jadi ajaran syariat itu sudah jelas ya. Bahwa anjuran sholat itu ada dalam Quran, dalam hadis ada ya. Lalu Rasulullah mempraktikkan sholat, lalu beliau bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholatlah seperti saya sholat. Tirulah saya sholat seperti ini, itu ya. Jadi ajaran sholat itu malah menjadi rukun Islam, salah satu salah satu dari 5 rukun Islam, gitu ya. Ya memang kadang-kadang ada ajaran tasawuf itu ya. Ajaran tasawuf ini kan ranah tasawuf nih, bukan fikih sebenarnya. Kalau fikih ya jelas harus sholat. Dalam tasawuf itu tahapannya 1 at-tahalli, 2 at-takhalli, 4 at-tajalli. At-tahalli ini ya bagaimana kita berperangai dengan sifat-sifat yang terpuji tadi itu ya, ikhlas itu ya, husnudzon kepada orang ya, kemudian sabar, tawakal, itu semua yang pertama at-tahalli. Yang kedua at-takhalli, membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tercela, iri hati, dengki, segala macam itu banyak kali, takabur, sum'ah itu segala macam. Lalu kalau 2 tahapan itu dilakukan, maka muncul yang ketiga yaitu at-tajalli. Tuhan nampak di depan kita. Nah, mungkin yang tadi itu kelewat, tidak hanya nampak, tapi sudah ketemu Tuhan, tidak perlu sholat saya. Terlalu positif thinking kepada Tuhan. Sesuatu kalau ada terlalunya tidak baik, husnudzon bagus, tapi ketika terlalu husnudzon jadi tidak bagus. Itu contohnya. Maka ketika nampak Tuhan tidak perlu sholat kita. Ini kan lupa daratan namanya itu. Kalau kita menghakimi. Ya memang ada metafora seperti itu ada ya. Seperti dalam kitab tasawuf misalnya suatu waktu Siti Robi'ah al-Adawiyah, tokoh perempuan itu ya, itu ingat pacarnya katanya sampai melewati orang sholat ya. Lalu orang sholat itu marah, kenapa? Ditegur sama Robi'ah al-Adawiyah. Jadi saya ingat pacar saya itu kamu itu berarti tidak ingat Tuhan. Lebih baik saya ingat sama pacar saya. Kenapa kok masih menghalangi saya, marah sama saya? Kalau Anda ingat kepada Tuhan 100%, khusyuk, tidak perlu ingat kepada saya. Ini metaforanya seperti itu ya. Bahwa at-tajalli ini memang ada, tetapi tidak boleh sampai melanggar ajaran agama. Ya termasuk mazhab yang dibina itu Pak ya, begitu. Ya, masih mungkin yang lain Pak Abud, Pak Said. Saya mau tanya singkat aja Pak, mungkin jawabannya jangan diingin. Tadi antum menjelaskan tentang Imam Syafi'i. Yang saya pernah baca itu Imam Syafi'i pada punya 2 kaul jadi 2 kaul qadim. Tadi antum menjelaskan tentang batalnya bersentuhan. Ya. Itu ada 2, ya, kaul jadi dengan kaul qadim. Ya. Kalau kaul qadim mengatakan bahwa bersentuhan itu tidak batal kalau tidak ada syahwat. Syahwat ya. Tapi kalau yang qadim yang jadi itu membolehkan, artinya maksudnya tetap batal. Ya.
Nah, dalam hal yang singkat ini hanya sebagai satu contoh saja. Jadi bagaimana hubungan dengan kaul jadi dengan kaul kodim? Apakah yang kaul kodim itu ditinggalkan, yang dipakai dengan yang menjadi saja ataupun bagaimana? Itu singkatnya saja. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang salafi. Kebanyakan mereka itu kan kalau mengatakan ini bid'ah, ada Isra Mi'raj bid'ah dan lain sebagainya. Nah, tolong jawabkan dengan singkat saja. Karena mungkin barangkali ada perbedaan. Ya, terima kasih. Jadi adanya qaul qadim dan qaul jadid ini menunjukkan dinamika dalam fikih ya, bahwa fikih ini tidak lahir dalam ruangan yang kosong, tetapi aspek sosial kemasyarakatan juga perlu di ini. Dan memang qaul qadim itu sebenarnya kan tidak banyak Pak ya. Hanya yang selebihnya itu adalah qaul jadid Imam Syafi'i. Jadi qaul jadid tentunya kaul yang bisa merevisi kaul-kaul sebelumnya, tetapi nilai ijtihad Syafi'i kalau qadim itu tetap ada ya. Lalu qaul ijtihad bil ijtihad tetap ada, tetap kita bisa gunakan, tetapi kalau bicara soal al-aqdam prioritas tentu kaul jadid yang lebih diprioritaskan. Toh salah satu kaul jadid kalau qadim kan sudah sama dengan mazhab yang lain, misalnya mazhab Hanafi. Memang betul Pak Said Abu ya, bicara soal pendapat fikih ini kaya sekali memang. Sesama Syafi'i saja berbeda. Itu tadi mazhab Hanafi dengan muridnya berbeda tentang misalnya kawin tanpa wali itu ya kan boleh ya menurut Imam, tapi itu oleh murid-muridnya dicabut kembali. Nah, berarti kalau dikembangkan pertanyaan lagi, ini apa kaul yang lama dipakai yang murni kaulnya Imam Hanafi, atau kaul yang baru yaitu kaul dari murid-murid al-Hanafi yang mencabut itu ya. Nah tentu ya kalau di Mesir itu sama-sama ada mazhabnya ya, yang menggunakan itu masih ada, berarti lebih banyak yang menggunakan yang sudah direvisi dan ditarik kembali itu. Memang luar biasa fikih itu ya. Itu namanya. Dalam Asy-Syafi'i saja seperti disampaikan Ustaz Said Abu tadi, ada qaul qadim, ada qaul jadid itu ya. Tapi yang banyak digunakan tentu yang qaul yang jadid itu ya. Maaf, qaul jadid yang ini ya, yang jadi berarti batal ya itu ya, batal ya. Tidak batal kecuali ada sahabatnya. Qadim ya. Nah, sebab itu kan kalau kita tawaf di Mekah itu Ya. harus berwudu. Kalau kita bersentuhan dengan istri bagaimana? Ya itu ya. Kan bersentuhan itu enggak ada sahabat di situ. Iya. Itu betul. Ketika kita khususnya tawaf kudum ya, tawaf kudum, tawaf ifadah yang wajib itu luar biasa. Sulit sekali tidak bersentuhan dengan lain jenis itu ya. Sulit. Saya praktek apa yang disampaikan Ustaz Said Abu tadi, fakta itu ya, di lapangan itu. Lalu bagaimana? Nah ini Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu itu membolehkan pindah madhab manakala ada kebutuhan gitu ya. Kan ada di pesantren ini kalau lain kondisi tidak boleh pindah madhab kan begitu ya. Tetapi lain halnya manakala ada kebutuhan. Artinya lain kodiyah yang melarang pindah madhab itu berarti ketika kita tawaf harus konsisten dengan madhab Syafi'i. Lalu ketika bersentuhan dengan orang yang lain jenis, berarti harus minggir dulu, wudu dulu, mulai lagi. Bersentuhan lagi, wudu dulu, mulai lagi. Sampai berapa kali kan itu. Nah, itu Imam Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu membolehkan pindah madhab selagi ada kebutuhan. Itu jelas kebutuhan ya. Tidak jadi tawaf nanti kan. Ikut saja madhab Hanafi. Nah disitulah para ulama bahkan ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan maqalah ya, yang mengatakan ikhtilafi ummati rahmatun.
perbedaan pendapat fikih makanya menjadi rahmat bagi kita. Sehingga ketika kita tawaf konsisten dengan mazhab Syafi'i, nggak jadi tawaf sampai kapanpun, bisa kita menggunakan mazhab Hanafi gitu ya. Itu kan luar biasa kan ya. Ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Jadi mari kita perbedaan mazhab ini jangan dijadikan sebagai penghalang atau apalah, tapi sebaliknya kita sikapi sebagai rahmat pemberian dari Gusti Allah agar supaya kita menjalankan agama ini bisa lapang tanpa ada kesulitan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yassiru wala tu'assiru, bikinlah mudah beragama itu, wala tu'assiru, jangan dibikin rumit gitu. Kan ada kayaknya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Itu bertentangan dengan yassiru wala tu'assiru. Marilah perbedaan pendapat yang sangat kaya fikih, usul fikih dan lain sebagainya, kita sikapi itu sebagai rahmat bagi kita semua. Bermadhab pun kita sikapi sebagai wahana wasilah cara beragama yang mudah. Bayangkan kalau kita tidak bermadhab kepada Syafi'i atau Hanafi dan lain sebagainya, kita harus ijtihad sendiri. Mau sholat buka Al-Quran, ini ayat mana, usul fikihnya bagaimana, itu kan tidak efektif gitu ya. Disitulah Imam Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan Allah madhabiyah akhtaru bid'ah. Bahkan dari judul bukunya ini, kalau orang tidak bermadhab ini dikhawatirkan ya. Memang ada kawan yang mengatakan tidak boleh bermadhab, tidak perlu. Tapi prakteknya karena yang mengatakan itu kawan-kawan kita sendiri di sekolah di kampus, prakteknya juga menggunakan. Masih ada? Mari silakan. Dari muslimat ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya itu, Ustaz, kalau misalnya memakai beberapa mazhab boleh enggak? Ya. Tidak hanya Syafi'i. Ya. Kemudian yang kedua mengenai Syiah, itu tadi yang di belakangin apa sih Syiah apa? Lupa saya. Syiah Imamiyah yang betul. Imamiyah. Imamiyah ya. Nah, kalau Syiah Yang berkembang di Iran sekarang itu. Ya. Itu Syiah Imamiyah itu. Kalau misalnya seseorang itu Syiah Imamiyah, apakah mereka mau berjamaah bersama-sama kita yang orang Sunni? Ya. Gitu. Terus bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu adalah Syiah? Ya. Ya, wah bagus sekali. Pokoknya pertanyaannya hebat-hebat nih dari Bapak ini, dari Pak Sa'id, dari Ibu. Luar biasa ini. Ya? Pak Taufik dan istrinya Mas Taufik. Masya Allah. Ya. Namanya di rumah sering diskusi ya berdua sama istri. Iya. Yang kedua tentang Syiah ya. Yang pertama tadi tentang apa? Memakai beberapa Mazhab. Itu tadi sudah saya singgung. Perdebatan di pesantren-pesantren yang menggeluti kitab fikih usul fikih mengatakan kita harus konsisten dengan mazhab yang kita ikuti ya itu. Lalu dalam kondisi-kondisi tertentu ya kalau dibutuhkan seperti tadi yang disampaikan Pak Abud, Pak Said, tidak masalah itu. Wahbah Suhaili memperbolehkan pindah mazhab, tetapi yang tidak boleh ini begini Bu, yang tidak boleh ya. Tatap bukur rukhas istilahnya ya. Memilih-milih yang ringan. Saya dalam hal ini ikut Syafi'i kena ringan ini. Wah ini masalah wudu yang ringan Hanafi, saya ikut Hanafi. Lalu yang ini itu yang tidak boleh. Tidak boleh masuk dalam etika bermadhab, jangan sampai seperti itu. Tetapi kalau pindah madhabnya itu ada kebutuhan, nah seperti disampaikan Pak Said Abu tadi, itu tidak masalah. Itu. Kalau ada kebutuhan? Kalau tidak itu sebaiknya jangan. Ini masalah etika saja. Kita juga tidak bisa menjudgment halal haram ini ya, masalah etika saja, etika bermadhab. Jadi hukumnya tidak sampai halal dan haram, tetapi kita sebaiknya mengembangkan etika bermadhab. Sudah kita enak ya,
ada madhab tinggal kita ikut kan sudah enak itu ya. Nah, maka janganlah diambil yang mudah-mudah itu kurang bagus. Pokoknya setiap yang mudah diambil, jangan sebisa mungkin konsisten dengan madhabnya. Seperti yang sering didiskusikan di pesantren ya, dalam satu qadhiyah. Tapi kalau lain qadhiyah nggak apa-apa. Misalnya sholat ya, ini yang saya sampaikan tadi di pesantren yang sering diwanti-wanti ya. Kalau sholatnya ikut mazhab Syafi'i, sebaiknya wudu dan batal wudunya ikut mazhab Syafi'i juga, gitu ya. Sebaliknya dalam puasa tidak ikut mazhab Syafi'i tapi ikut mazhab Hanafi, ya batal puasanya juga ikut mazhab Hanafi. Ya. Jangan sampai syarat rukunnya ikut syarat rukun puasa ikut mazhab Hanafi tapi nanti batalnya ikut Hanafi karena lebih ringan misalnya, ya. Itu tidak batal misalnya. Itu ya. Makanya istilah yang populer di pesantren itu yang banyak mengkaji fikih ada qadhiyah satu atau lain qadhiyah itu ya. Jadi dalam satu qadhiyah persoalan tertentu sebaiknya konsisten, nanti qadhiyah lain enggak apa-apa itu mazhab lain. Tapi kalau dalam satu qadhiyah campur aduk, ini mesti ujung-ujungnya tetap rukhsah, mencari-cari ke kemudahan. Sebaiknya jangan gitu ya. Tapi kan lain qadhiyah enggak masalah itu ya, lain qadhiyah. Ya. Itu bagaimana? Ya, seperti saya katakan tadi, madhab ini kan cara ya. Di antara cara bermadhab langsung membaca kitab madhab Syafi'i gitu ya. Cara yang lain, kalau di masjid cukup tanya kepada Bapak Said Abud ini gimana Said Abud? Ya, dijawab, ikuti sudah. Pasti Pak Said Abud ini ada rujukannya gitu. Tidak perlu Ibu Nyonya Taufik ini dalam satu masalah harus cari kitabnya dulu. Wah, ini kasihan juga itu ya, sulit itu ya. Itulah pentingnya kita ada guru, ada pembimbing dan lain sebagainya itu ya. Sekarang bisa pakai WhatsApp, pakai telepon, nanya saja itu ya. Pasti nanti Pak Said pasti ada rujukannya itu. Jangan khawatir itu nanti. Bahkan Pak Said ini ada tadi dikatakan ada mazhab Syafi'i qaul qadim, qaul jadid, ada semua beliau. Jadi make it easy bermadhab itu ya, jangan dibuat ribet, tetapi juga jangan dibuat terlalu mudah dan menggampangkan dan meremehkan. Nah, itu. Ajaran ciri khas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu moderat, jalan tengah. Seperti Asy-Syafi'i itu antara ahlul ra'i dan ahlul hadis itu ya. Kita pun juga begitu. Jangan terlalu ribet ya. Harus begini sampai tawaf pun berkali-kali karena ini kan terlalu ribet itu. Ya. Tapi juga jangan terlalu enteng ini sehingga semuanya boleh, nanti diambil yang boleh-boleh, yang mudah-mudah. Makanya at-tawassul ini dalam bahasa Arabnya bainal ifrat wa tafrid ya. Ifrat ini al-ghulu, berlebihan, terlalu serius, artinya ribet ya. Tafrid ini menentengkan. Kita ada di tengah-tengah. Di saat ada kebutuhan dipakai yang membolehkan itu. Tapi kalau ada kebutuhan normal sehari-hari, tidak perlu mencari yang mudah-mudah itu atau tatabur rukhsah dalam bahasa fikih. Yang pertama Bu ya tentang itu tadi bermadhab. Yang kedua tentang Syiah Bu ya, Syiah itu. Jadi memang Syiah Imamiyah ini karena sangat ketat mengkafirkan sahabat selain Abu Bakar, maka dalam fikihnya pun berdampak beda. Suatu contoh ya, kita sholat berapa kali sehari semalam? 5 kali minimal ya. Karena dalilnya praktek sholat Rasulullah, kemudian setelah praktek Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku sholat. Menurut Syiah hadis ini, Syiah ini tidak mau menerima hadis menggunakan hadis selain hadis yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi, Siti Fatimah, Siti Aisyah. Jadi sangat ini terlalu terkekang ya. Padahal hadisnya sangat terbatas dia. Karena hadis ini bukan diriwayatkan Ahlul Bait tadi tentang sholat 5 kali itu yang dipraktikkan Rasulullah, akhirnya Syiah tidak mau hadis itu.
Lalu karena agak mau hadis itu akhirnya langsung kepada Al-Quran. Nah ini kan ya, Al-Quran mengatakan apa itu namanya li duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an aqimis sholata li duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr ya dalam Quran aqimis sholat li duluki syamsi karena tergelincirnya matahari duhur ila ghasaqil laili maghrib wa qur'an al-fajr subuh. Jadi duhur maghrib subuh isya dan asar itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak mau kepada hadis yang diriwayatkan selain Ahlul Bait, di mana hadis itu menjelaskan sholat 5 kali sehari semalam. Itu kan perbedaan persepsi antara Ahlus Sunnah dan Syiah dalam menyikapi dalil-dalil fikih berimplikasi kepada perbedaan fikihnya. Ini satu contoh ya, contoh yang lain nanti bisa bisa dibuka kitab-kitab Syiah ya, yang kitab tafsirnya berjilid-jilid itu. Apa itu namanya? Itu terjadi pada Syiah imamiyah. Adapun Syiah Zaidiyah tidak, tetap 5 kali sholatnya itu. Kenapa? Karena Syiah Zaidiyah tidak mengkafirkan Ali, tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lain selain Ahlul Bait. Jadi masih mengambil dalil-dalil hadis di luar riwayat Ahlul Bait. Itu kalau Syiah Zaidiyah. Sehingga fikihnya kalau nggak salah Pak Al-Bakhrus Zakhar ya, kitab fikihnya Zaidiyah itu kalau saya pernah membaca dulu di Pakistan itu mirip-mirip gitu. Ini sekelumit contoh, tentu contoh yang lain lebih banyak bisa dipelajari sendiri. Terima kasih. Apa sudah cukup Pak Haji? Ada lagi? Cukup ya. Satu lagi. Oke, silakan. Kadang-kadang kita sering banyak mendengar khilaf-khilaf yang ringan lah. Misalnya di Quran sesuai hadisnya itu kalau mau baca Quran itu bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Kita tidak baca bismillah gitu. Cuma di lain pihak ada anjuran bahwa setiap perbuatan baik awalilah dengan bismillah. Nah, kalau kita berpraktek a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus baca atau A'udzubillahi minasyaitonir rajim terus bismillahirrahmanirrahim terus baca Quran itu mestinya praktek yang mana yang nilainya lebih baik. Kadang-kadang karena ada orang yang sangat textbook jangan pakai bismillah itu nggak dicontohkan gitu. Jadi gimana Pak menyikapi hal-hal yang seperti itu? Ini terjadi bukan hanya dalam membaca Quran sehari-hari. Dalam sholat juga terjadi ya. Madzhab Syafi'i a'udzubillahi minasyaitonirrajim pelan lalu bismillahirrahmanirrahim nyari. Nah, madhab ini madhab Hanafi enggak ada. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Madhab Hanafi juga begitu bersama dengan Hanafi ya Hambali itu. Coba di Makkah kalau salat maghrib gimana? Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Jadi dalam salat pun terjadi perbedaan, apalagi ini berimplikasi pada pembacaan Al-Quran. Jadi ini kan kadang-kadang perbedaan mazhab itu dipicu oleh yang mazhab Hanafi mengakui hadis ini sebagai hadis yang sahih, mazhab lain tidak mengakui gitu. Itu saja perbedaan persepsi itu. Makanya kalau kita ditanya lebih utama mana ya, kalau pengadut mazhab Syafi'i biar konsisten ya ikut saja bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tapi yang bermadzhab Hanafi bisa saja gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sama-sama boleh gitu ya. Saya kira kalau ditanya lebih utama mana, lihat mazhabnya biar tidak terlalu banyak pindah mazhab itu ya, biar tidak terkesan tetap rukhas gitu ya. Nah kita yang bermadzhab Syafi'i mungkin lebih utama bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam sholat juga gitu ya. Kunut juga ya, kunut Hanafi nggak ada. Jadi kalau di Indonesia terlalu disimplifikasi NU dan Muhammadiyah. Padahal di madzhab 4 itu juga ada yang tidak kunut. Dan NU sendiri mengakui madzhab 4. Sebenarnya bukan pada tempatnya mendikotomisasi NU pakai kunut, Muhammadiyah tidak pakai kunut.
Karena dalam mazhab Hanafi sendiri tidak ada kunut, di mana NU dalam ADART juga mengakui mazhab Hanafi. Walaupun faktanya Syafi'i yang banyak diikuti. Maliki lain lagi. Saya waktu di Maroko, imam itu setelah baca surah pendek, nggak langsung rukuk. Berdirilah baca lama. Apa saya ini? Oh iya, ingat dulu pernah belajar fikih saya bahwa dalam mazhab Maliki kunutnya itu sebelum rukuk gitu. Ya. Nanti kalau di Saudi nggak ada mazhab Maliki ya, di Afrika waktu ke Maroko saya. Jadi setelah baca surah pendek, dia langsung lama, ternyata kunut gitu ya. Kemudian ingat bahwa dalam mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk gitu ya. Memang bicara soal mazhab ini asik namanya, apalagi tidak ada perkawinan ya. Selesai midnight tengah malam gitu ya. Mungkin ada hikmahnya juga dia cukup melihat rekaman nanti kan memang tidak ada disiplin ilmu yang paling kaya dengan pendapat dibanding fikih atau hukum Islam. Hukum Islam, hukum positif juga sama itu. Coba kita lihat talk show di televisi misalnya, debat hukum. Yang berdebat 3 orang, pendapatnya bukan 3, tapi sampai 7 kadang-kadang. Padahal yang berdebat cuma 3 orang. Itulah karakter daripada hukum itu. Jadi argumennya itu banyak sekali diolah, dan metodologinya juga ini membuka peluang bahwa kita ini akan berbeda pendapat, tetapi tidak substantif. Perbedaannya itu hanya dalam wijhatun, sudut pandang masing-masing. Itulah karakter daripada hukum. Terima kasih Pak Haji. Silakan. Ya, dari yang disampaikan Ustaz itu ada perbedaan mazhab dan sebagainya. Mungkin kita yang praktek Hanafi menganggap yang praktek Syafi'i kurang sempurna dan sebagainya. Yang mungkin jadi kadang-kadang menjadi hal yang serius itu ada yang itu hadis tadi ya, yang bilang kalau kamu melihat sesuatu keburukan atau kebatilan, tegakkanlah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan mulutmu. Kalau nggak bisa dengan hatimu adalah sebagai selemah-lemah iman. Nah, untuk melaksanakan hadis itu atau ajaran itu pada level mana yang salah, yang pantas dijadikan menjalankan itu. Jangan sampai yang satu pun terbalik gitu, pakai dengan tangan atau mic-nya dimatiin misalnya. Nah, itu gimana supaya jangan sampai kita karena berbeda sedikit karena ingin menjalankan hadis itu atau ajaran itu menggunakan kayak seperti itu. Ya, ini ada hadisnya, kalau tidak salah ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, illa bistati fa bi lisanihi wa illa bistati fa bi qalbihi wa dzalika aqaful iman. Jadi siapa saja kita melihat kemungkarannya, beda pendapat kan bukan kemungkaran. Kemungkaran itu ada minum-minuman keras misalnya, fal yughayyirhu, sebaiknya langsung ya, apalagi kita aparat ya, langsung tegakkan fal yughayyir. Kalau tidak mampu fa bilisanihi, dengan tangan, jangan lakukan itu. Lalu dengan lisan juga tidak mampu, cukup tepuk dada sini ya, terus dadakan. Tapi itu iman yang paling lemah. Kalau bisa dengan tangan dan dengan mulut itu ya. Jadi dalam hal terkait dengan fikih ya, karena ini konteksnya fikih, terhadap hal yang berkaitan dengan prinsip keagamaan dan tidak memunculkan beda pendapat, sebaiknya biadihi. Ya, misalnya sholat sudah jelas-jelas wajib tadi dikatakan tidak perlu sholat misalnya itu ya. Lalu kalau levelnya itu level tasyabuh, perbedaannya itu terjadi ya, sebaiknya dengan lisan atau mungkin dengan ya seperti perbedaan yang sering terjadi ini ya tadi lupa juga salafi itu ya. Kan ada ya salafi wahabi dengan ahlussunnah juga sering terjadi perbedaan. Itu bisa bilisanihi, bisa juga dengan qalbihi.
Misalnya sering terjadi di Indonesia, kelompok ini misalnya merebut masjidnya ini, wah ini bisa biadhi itu dengan tangannya itu ya. Kan banyak itu ya kelompok pemikiran tertentu mengambil alih masjidnya kelompok yang lain gitu. Ini kan tidak sehat juga ya, kan kita beda mazhab itu kan biasa, jangan sampai apa itu bisa dengan tangan itu Pak Haji mungkin ya. Dan nyatanya sering terjadi bentrok di Indonesia itu. Kalau sudah hal-hal yang sensitif seperti bentrok mengeluarkan massa udah viral gitu ya. Itu karena mestinya tidak dilakukan tapi dilakukan. Mestinya beda pendapat itu biasa tapi mereka memaksakan gitu ya. Sehingga yang terjadi mengubahnya dengan tangan mereka. Akhirnya ribut gitu ya. Nah kalau sudah begitu ya kita susah, mana yang salah ini kan gitu ya. Makanya sebaiknya jangan memicu keributan agar supaya tidak perlu dihalau dengan tangan, nah, gitu kan. Ya ada juga dengan lisan, level di bawahnya, ada perbedaan yang lebih smooth misalnya tentang jenggot dan tidak jenggot itu kan sama-sama ada dalilnya kan gitu. Ya cukup dengan lisan atau bahkan cukup dengan ini. Tapi itu sekali lagi konteksnya itu kemungkaran. Ya, kalau bukan kemungkaran, nah kita tidak perlu. Ya. Oke, makasih. Terima kasih kita telah jadi pada prinsipnya untuk yang terakhir tadi kadang-kadang kita terlalu kaku dalam menerapkan hadis itu hanya berbeda. Oh, boleh merayakan tahun baru atau enggak? Kita sampai terlalu panas. Ya. Boleh merayakan Natal apa tidak yang menjadi agama. Ya. Ada ini tentang mengucapkan selamat segala macam. Videonya siapa itu yang alumni Azhar yang sering podcast dengan Ustadz Abdul Somad itu ya, ada bagus itu menurut saya, moderat ya itu ya. Di tengah-tengah ada yang mengharapkan mengucapkan selamat, ada yang membolehkan. Beliau itu melihat konteksnya. Jadi, kenapa dulu seringkali dilarang? Karena konteksnya ucapan-ucapan selamat itu menunjukkan keridhaan terhadap ajaran agama mereka. Nah kalau sekarang kata dia nah sekarang ini kan hanya basa-basi gitu. Jadi juga bergantung kepada komitmennya. Basi Ustaz, basi. Apa? Basi. Itu model dia ya. Itu kembali. Memang perdebatan tahunan itu ya, terus terjadi. Kalau kita ambil yang hati-hati, sebaiknya tidak usah. Kan ada ya, dalam kaidah fikih al-khuruj anil khilafi mustahabbun. Keluar dari perbedaan itu adalah disunahkan karena itu aman. Nah, itu kan perbedaannya mengucapkan selamat itu ada yang mengatakan, ada yang melakukan, ada yang tidak. Lalu al-khuruj anil khilaf seperti apa bentuknya? Keluar dari tidak usah melakukan. Selesai itu, aneh. Oke, itu masalah khilaf, beda pendapat. Keluar dari khilaf itu adalah sesuatu yang terpuji. Keluar dari khilaf seperti apa? Dalam konteks ini tidak perlu mengucapkan, aman kan gitu ya. Nah, itu lebih utama, tetap lebih utama. Saya pribadi seperti itu ya. Daripada menimbulkan perdebatan lagi itu kan juga tidak produktif. Nah, bertegakur ya. Lebih parah lagi kalau kita ikut hadir, wah ini level biadi ya, harus pakai tangan kan. Jadi kalau sampai datang ke gereja ikut merayakan, ini level ubah dengan tangan. Kalau level ucapan selamat, ubah dengan kata-kata. Jadi relevan dengan pertanyaannya Pak Aji tadi itu ya. Ada level-levelnya ya. Jaga gereja karena butuh buat beli macam-macam ya. Kalau nggak banyak ria banyak gitu, bukan Indonesia ya dia. Di Amerika di mana nggak ada, di Indonesia. Darurat. Sehingga mendefinisikan darurat juga beda-beda akhirnya. Di mana batasnya? Beda-beda lagi. Oke, ini
lagi. Wah, ya. Ya. Nah. Insyaallah ya, terima kasih kepada Bapak semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan membuat kita bisa lebih bijak ya, melihat perbedaan-perbedaan fikih yang dianut saudara-saudara kita, ya terlepas masalah sholat, bismillahnya dikeraskan, ada yang tidak, ada yang pakai kunut, ada yang tidak, ada yang setelah bapak ibunya meninggal baca yasin, ada yang tidak menjadikan hal-hal yang membuat kita bergesekan, tidak saling suka dan sebagainya. Itu yang penting. Mudah-mudahan kita harus pilih-pilih bagaimana menerapkan hadis dengan untuk menggunakan tangan untuk menegakkan quote-in-quote kemungkaran yang kita anggap itu mungkar. Jangan hanya sekedar karena beda fikih kita terlalu bersemangat untuk menegakkan itu mungkar, itu salah, itu bid'ah is tolalah final. Jadi mudah-mudahan menjadi kita lebih bijak insyaallah, karena kita sebagai umat Islam, kita sudah lama kita di Amerika ini minoritas ya, kita perlu bersatu untuk supaya kuat saling menolong, supaya kita bisa lebih keberadaan kita di Amerika ini menjadi lebih dihargai kalau kita lebih kuat ya, secara jumlah, secara fisik, juga secara ekonomi. Kalau kita sedikit-sedikit sering bertengkar untuk hal-hal yang khilafiyah, ada perbedaan ulama, menjadi kita lebih lemah. Misalnya seperti tadi disampaikan Ustadz, ada masalah Syiah ya, Mayor New York yang kita sangat bangga, dia bisa satu-satunya salah satu mayor Muslim di kota yang paling populer di dunia beliau adalah Syiah ya. Cuma mari kita lihat persamaannya daripada kita membesarkan perbedaan-perbedaannya. Seperti juga ada ketika Gaza diserang dan sebagainya, siapa yang berani menentang Amerika dan Israel, negara di dunia cuma Iran ya. Iran, kita ikut bangga walaupun beliau Syiah ya, mereka Syiah. Cuma kadang-kadang ketika ada teman kita yang quote-in-quote Syiah, kita sebel, cuma kita ikut senang dengan Iran yang berani menentang Israel, berani menentang Amerika, dan kita ikut senang Mayor Mamdani terpilih menjadi mayor pertama untuk kota yang paling populer di dunia. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih bijak ya, untuk banyak hal. Ada riset ini yang dari UCLA, Fakultas Ekonomi UCLA mengadakan riset kenapa orang Korea di Los Angeles dan sekitarnya maju ya. Penyebabnya dari riset mereka, kalau ada uang $1 itu akan berputar 4 kali ke orang Korea sebelum keluar ke orang lain. Artinya apa? Misalnya saya adalah tukang masak, saya ingin beli cabai, dia akan cari orang Korea yang jualan cabai. Nah, si tukang jualan cabai itu ketika beliau butuh untuk cukur rambut, dia akan cari tukang cukur yang orang Korea. Dan sebelum sampai 4 kali, setelah 4 kali baru keluar ke komunitas lain. Jadi ekonomi di komunitas Korea itu maju dan kuat karena itu. Mudah-mudahan kita Muslim juga begitu. Jangan gara-gara satu hal kita bersedih, nggak mau belanja kegiatan ke orang negeri dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kita ke depan menjadi umat Islam yang lebih kuat, insya Allah, dan insya Allah kita menjadi nilai tawar yang lebih tinggi di komunitas kita. Amin. Sebelum ditutup, insya Allah doa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Allahumma sallimna al muslimin wa afina al muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ib dunya din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Allahumma
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. الفاتحة.